Jika 5% dari suatu bilangan adalah 6, maka 20% dari bilangan tersebut adalah berapa ya? Oke, kita misalkan aja bilangan yang dimaksud ini adalah P, terus 20% dari bilangan tersebut kita misalkan A ya. Tapi nanti P ini nggak perlu kita hitung ya. Kita ikutin soalnya, 5% dari P itu kan sama dengan 6 ya. Terus 20% dari P, nah yang ditanyakan ya, kita misalkan A. Nah, cepatnya kita bagi aja nih, ini bagi ini sama dengan ini bagi ini ya. Langsung aja. P sama P bisa dong dicoret, makanya P nggak perlu dicari ya. Persen sama persen habis ya. 5 sama 20 sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5, 1 per 20 bagi 5, 4. Sama dengan 6 per A. Tinggal kita kali silang aja nih, A kali 1, A sama dengan 4 kali 6, 24. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, yang C. Simple ya. Tabungan Andi Rp2.000 lebih banyak daripada tabungan Badrus. Jadi, karena Andi lebih banyak Rp2.000 dari Badrus, maka bisa kita tulis A sama dengan B tambah 2 ya, maksudnya 2000-an ya. B ditambah 2. Terus di sini dikatakan Citra 3 kali tabungan Badrus, berarti Citra ini sama dengan 3 Badrus ditambah dengan Andi ya. Biar enaknya kita A ini kita substitusi dengan B plus 2, berarti sama dengan 3B ditambah A kan sama dengan B plus 2 ya, berarti B plus 2 sama dengan berapa nih? 3B tambah B, 4B ya, 4B plus 2. Nah, ini Citra. Nah, katanya total tabungan mereka 70.000. Jadi 70 ya, karena dalam ribuan ya. Jadi A ditambah B ditambah C sama dengan 70 ya. A-nya kan B plus 2 ya. B plus 2 ditambah B ditambah C. C udah kita ganti dengan ini ya. 4B plus 2 itu sama dengan 70. B tambah B, 2B tambah 4B jadi 6B ya. 2 tambah 2 kan 4 ya. 4 pindah terus jadi min ya. 70 kurang 4 berapa? 66. Maka B sama dengan 66 bagi 6 ini 11. Tapi di sini yang ditanyakan Citra bukan Badrus ya. Berarti masukin ke sini nih. 4B plus 2. 4B, B-nya 11. 4 kali 11 44 ditambah 2 46. Berarti 46.000 ya. Oke, pilih yang tepat yang D. Pancasila mengandung nilai-nilai yang dianggap baik benar oleh masyarakat Indonesia pada khususnya dan manusia secara universal pada umumnya disebut dengan dimensi apa? Oke. Sebenarnya secara nggak langsung soal ini mengatakan bahwa Pancasila ini cocok dengan kehidupan manusia ya, cocok dengan kehidupan manusia secara universal ya. Manusia secara universal. Nah, ini merupakan salah satu dimensi dari Pancasila. Dimensi Pancasila itu ada 3. Yang pertama ada dimensi normatif, ada dimensi idealitas, ada dimensi realitas ya. Kalau dimensi normatif, bahwa Pancasila itu mengandung nilai-nilai yang dijadikan sebagai panduan dan pedoman bangsa Indonesia ya. Jadi ini mengandung nilai sebagai panduan bangsa Indonesia. Terus kalau dimensi idealitas ini artinya cocok dan ideal ya. Dari kata ideal berarti cocok ya. Cocok dengan bangsa Indonesia secara khusus dan manusia secara universal ya. Nah, kalau dimensi realitas bahwa Pancasila itu cocok dengan kenyataan dan fakta kehidupan bangsa Indonesia ya, sesuai dengan fakta dan kenyataan corak hidup bangsa Indonesia ya, kenyataan kehidupan bangsa Indonesia. Nah, sehingga pilihan yang tepat itu adalah yang C ya, dimensi realitas. Oke, yang C. Walaupun secara resmi tidak menggunakan nama Undang-Undang Dasar sementara, namun sejak semula pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 dimaksud bersifat sementara. Hal ini dapat dilihat dalam aturan tambahan pasal berapa? Oke. Ini
membahas tentang Undang-Undang 1945 yang pertama ya, artinya yang sebelum di amandemen ya, bahwa sifatnya ini sebenarnya sementara ya, walaupun nggak disebutkan secara resmi bahwa undang-undang tersebut bersifat sementara. Ini tercantum dalam aturan tambahan pasal 2, di mana disebutkan dalam aturan tambahan pasal 2 itu dalam waktu 6 bulan, Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, maksudnya sesudah MPR dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan undang-undang dasar. Jadi dalam waktu 6 bulan, maksudnya setelah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 yang sebenarnya bersifat sementara ini, maka MPR akan menetapkan Undang-Undang Dasar ya. Oke, sehingga pilihan yang tepat adalah yang B. Oke. Madura jagung. Oke, titik. Coba kalau kita lihat, Madura ini kan nama daerah ya. Ini nama daerah, ini nama komoditas. Maksudnya ini komoditas khas Madura itu adalah jagung ya. Jadi hubungannya daerah terus komoditas khasnya ya, komoditinya ya. Oke. Coba gudeg Jogja. Gudeg ini produk Jogja, tapi dibalik ya. Ini Maluku, ini kan nama daerah ya, sagu masuk ya. Coba kecak Bali, ini tari kecak Bali, enggak ya. Kelapa, pantai, padi, sawah, harusnya yang B ya. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. Hasil dari 0,5 kali 5 kuadrat ditambah 2 kali 1/4 kali 25% adalah gini, kalau 5 kuadrat itu kan 25 ya, ini kan sebenarnya 25. 0,5 itu kan setengah, jadi dikali setengah atau dibagi 2, berarti hasil dari ini sama dengan 25 dibagi 2 berapa? 12,5 ya. Nah yang ini 2 kali 1/4, coret aja 2 sama 4, berarti ini 2 ya, jadi atau setengah ya, 1/2. Nah 25% ini kan 0,25 dibagi 2 pasti lebih kecil dari 5 ya, artinya kalau dijumlahin dengan ini tetap 12, ya, nggak mungkin 16 ya, nggak mungkin 17, nggak mungkin 19, nggak mungkin juga di bawahnya. Artinya yang udah pasti adalah yang D ya. Oke, gitu ya. Jadi hitungnya agak cepat ya, karena ada soal-soal tipe berhitung cepat ya. Ini ada deret angka 17, 16, 14, 11, 7. Oke, coba kita lihat 17 ke 17 ini kan dikurang 0, terus 17 ke 16 ini dikurang 1, terus 16 ke 14 dikurang 2, 14 ke 11 ini dikurang 3, 11 ke 7 dikurang 4 ya. Berarti selanjutnya harusnya kurang 5 ya, jadi 2. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang C ya. Oke, yang C. Ini adalah adik Rino yang usianya 3 tahun lebih muda. Risa adalah kakak Romi dan usia keduanya berbeda 7 tahun. Artinya Risa pasti lebih tua 7 tahun ya, karena kakaknya kan. Jika saat ini Rino baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-23, berarti umurnya Rino 23 tahun ya. Maka usia Risa berapa? Jadi yang paling kecil di sini Romi ya, karena Romi itu adiknya Rino dengan selisih 3 tahun. Jadi Romi baru Rino baru Risa ya. Rino sekarang umurnya 23 tahun ya. Terus selisih umur Romi dan Risa ini kan 7 tahun ya. Jadi dari Romi ke Risa ditambahin 7 ya. Karena Romi ini usianya lebih muda 3 tahun dan Rino itu 23 tahun, maka ini umurnya 20 ya, Romi umurnya 20. Nah, untuk dapat Risa tinggal 20 tambah 7 berapa? 27 ya. Nah, pilihan yang tepat yang B ya. Oke, yang B. Mudah banget ya. Oke, nanti ada yang sulit. Semua anak berumur kurang dari 7 tahun adalah siswa TK. Jadi semua yang kurang dari 7 tahun itu siswa TK ya. Rina berumur 1 tahun. Artinya kita bisa simpulin bahwa Rina ini siswa TK ya. Karena semua yang kurang dari 7 tahun ini adalah siswa TK ya. Nah, siapapun. Nah, di sini disebutkan Rina usianya 1 tahun. Artinya karena semua Rina ini adalah siswa TK ya, siswa TK. Oke, sehingga pilihan yang tepat adalah yang B. Jadi hati-hati dalam penarikan kesimpulan itu, jangan terpengaruh oleh fakta realitanya. Karena apa? Kalau fakta realita yang ada, nggak mungkin anak 1 tahun itu sekolah TK ya.
Tapi kita fokusnya, penarikan kesimpulan itu fokus pada premis yang diberikan ya. Jangan terpengaruh oleh fakta realitanya ya. Kadang soal itu memang mengecoh ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang B. Saya melihat ada jalan yang berlubang yang membahayakan bagi pengendara jalan. Sebagai pegawai yang bekerja dalam bidang tersebut. Oke, di sini yang dibutuhkan adalah proaktif kita ya, proaktif dan inisiatif. Ini yang dibutuhkan ya. Coba segera mengajukan usul kepada atasan saya untuk menangani kerusakan tersebut. Ini oke. Coba lihat, membiarkan ini nggak bagus ya. Terus berkoordinasi dengan rekan kerja untuk memasang tanda hati-hati. Ini bagus, cuma kurang kurang aktif ya. Kurang proaktifnya tuh kurang ya. Tidak bisa berbuat apa-apa sehingga saya diam aja, ini yang paling nggak bagus ya. Berkonsultasi dengan atasan saya tentang apa yang harus saya lakukan, ini oke juga. Cuma yang paling bagus ini yang terlihat kita tuh proaktif dan memiliki inisiatif itu adalah pilihan yang A ya. Oke, sehingga poin A ini 5 ya. Kalau ini yang B ini membiarkan, ini lebih baik dibandingkan ini diam saja, ini lebih baik ya, ini 2 ya. Oke, berkoordinasi dengan rekan kerja saya untuk memasang tanda hati-hati. Ini setidaknya mengurangi resiko bahaya yang terjadi ya. Kalau ini kan berkonsultasi belum ada, kalau yang C ini setidaknya ada usaha untuk meminimal terjadi kecelakaan ya, atau meminimalkan potensi bahaya bagi pengendara jalan. Makanya ini poinnya 4, ini poinnya yang E ini poinnya 3 ya. Oke.